mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mau melakukan observasi tentang tanaman Bapak. Sebelumnya kami ingin bertanya nama Bapak dengan nama siapa Pak? Nijo. Dengan Bapak Nijo. Umur Bapak? Umur 39 tahun. 39 tahun. Pendidikan Bapak terakhir? SMP. SMP ya. Lokasi tanaman Bapak ini terletak di mana Pak? Jalan Lintas Sumberjo depan perkebunan Hirsinta. Jalan Lintas Sumberjo depan perkebunan Hirsinta ya Pak. Luas tanah yang dimiliki dari tanaman Bapak ini berapa kira-kira Pak? 1 hektar 3 ranting. 1 hektar 3 ranting. Luasnya Pak. Ya. Lebarnya Pak? Ya itulah 1 hektar 3 ranting. Dalam lahan Bapak ini komoditas apa aja ya Pak mentanam? Kita semangka sama jagung. Semangka dan jagung ya Pak. Ya. Dalam memperbanyak tanaman ini Bapak melakukan dengan cara apa Pak? Tanam benih langsung. Tanam benih langsung ya Pak? Iya. Pola tanam yang Bapak lakukan dalam pertanian ini seperti apa? Pola tanam itu kemana maksudnya? Zigzag, lurus. Tanam zigzag atau lurus? Lurus. Iya. Varietas tanaman jagung Bapak? Pioner. Semangka. P31. Pioner T31. Semangka P31. Iya. Kalau varietas semangka Bapak? Baginda. Iya. Jarak tanam per sentimeter Pak pada tanam Bapak ini? Per baris dia 80 atau lebih kurang 80 ataupun 70 cm. 80 atau 70 cm Pak? Iya, baru jarak jalar itu ke samping dia 3 atau 2,5 meter, 2,5 meter atau 3 meter. Baru pemupukan apa yang Bapak gunakan dalam pertanian Bapak ini? NPK Mutiara. Dengan cara apa? Dengan cara tabur atau dengan cara pelarutan Pak? Tabur Ya. langsung. Ya, tabur ada juga yang kita cor. Cor langsung ya Pak? Iya, cor ataupun tabur lah. Untuk yang waktu masih umur 20 hari kita cor, baru untuk 25 hari ke atas dia udah kita tabur. Gitu ya Pak? Iya. Data gulma apa saja yang muncul dalam semangka ini Pak? Ya ini dia kalau gulma yang kita alami itu ya berdaun lebar, berdaun sempit. Nah, gabung jadi satu dia kan itu. Yang dominan Pak? Itulah udah sama lah itu. Dominan itu maksudnya teman artinya itu. Yang lebih banyak gitu Pak? Itu sama banyaknya itu. Namanya ya Pak? Iya. Daun lebar, daun sempit sama itu, imbang itu. Serta masalah dalam pengendalian gulmanya apa Pak masalahnya Pak? Ya itu tadi masa udah seperti ini lah menjalar dia itu kita agak repot untuk mengendalikan huma, jadi makanya kita ambil terusnya itu teorinya ya kita main cabut, nggak lagi main racun. Ya, pasti Pak. Pengendalian yang sudah Bapak lakukan apa Pak? Penyemprotan sebelum tanam. Semprotan ya Pak? Iya. Sebelum masuk benih udah kita semprotian. Frekuensi bagaimana frekuensi pengendalian Pak? Frekuensi pengendalian. Ya. Maksudnya itu kemana itu? Maksudnya Coba kasih baca yang enak-enak aja gitu loh. maksudnya gimana? Bagaimana frekuensi pengendaliannya maksudnya Bapak mengendalikannya dengan nyabut apa dengan Nah, rondap? itu tadi mencabut. Sebelum kita masuk benih itu udah kita rondap ataupun racun-racun kontak. Gitu udah tumbuh benih beriringan itu berjalannya waktu ya tumbuh juga dia. Jadi kalau udah tumbuh benih yang kita tanam ini kita main cabut. Biaya pengendalian gulma Pak? Nggak ada ya Pak? Ya ada lah kita dari beli itu tadi herbisida itu kan. Herbisida ya. Ya kalau biayanya cukup besar untuk mengendalikan gulma ini cukup besar memang. Jenis herbisida apa Pak yang Bapak gunakan Pak? Itu sebut nama ini ya nggak apa-apa kan. Oh, Pak. Top kuat itu kita pakai. Kuat. Iya, campur sama Ali. Cara mengaplikasikannya Pak ke apa gulma? Semprot. Semprot dengan rondap. Dengan apa? Cap ya, Pak? Iya, cap. Ya. Keuntungan serta kerugian menurut Bapak apa Pak? Ya kalau kerugian itu selalu terbentur petani ini gagal panen. Gagal panen itu sebab apa gitu, hama datang kita nggak ada dana untuk membeli insektisidanya. Nah, itu yang sering dialami para petani semangka ini. Bentur dia di dana untuk beli obat hama itu
Nah disitulah sering terbenturnya. Bagaimana biaya produksi Pak semangka Pak? Biaya produksi maksudnya habis modal ini semua lah ini gitu maksudnya. Atau penghasilannya. Penghasilan apa Pak? Penghasilan kita bikin itu yang udah biasa, yang udah dalam satu inilah untuk kapasitas ini kita prediksi paling kecil ini nanti sekitar 16 ton 16 ton lah dia, hitungan paling kecil minim ya, hitung minim kita 16 ton lah ini mungkin hasil nanti kan gitu. Jagung Pak? Jagung kita belum pernah kita panen. Nah ini baru pertama kali kita tanam jagung. Kalau harga jual Pak semangka berapa Pak? Harga jual dia kita menurut pasaran tergantung cuaca. Kalau musim penghujan itu harga hancur. Dia nggak sampai mencapai 2000 aja, kita untuk menolak itu udah agak berat. Jagung Paling Pak? sekitar 1700. 1700 ya Pak? Iya kalau untuk semangka itu masa musim penghujan, tapi kalau kemarau dia bisa mencapai untuk semangka yang biasa ini 2500 per kilonya. Tergantung cuaca itu Om. Kalau main apa ya Pak? Main tolak ya Pak? Iya. Kalau kita ecer jual ketengan itu nggak sanggup. Sanggup ya Pak? Harga jual apa Pak? Jagung? Jagung untuk kita nolak masa ini harapan ini 4000. 4000. Iya, itu udah pipil. Tolak itu Pak? Iya, nolak. Penghasilan panen semangka Pak, per tahun berapa? Atau Per musim lah ya. Pak? Ya. Nah, inilah sekitar 16 ton. 16 ton atau 18 ton. Karena ini hanya habis benih ini sekitar 15 bungkus. Jadi kita prediksi, kita hitung paling kecil aja dalam per bungkus itu dia bisa mengeluarkan 1 ton aja lah, hitung kecil kita kan. Ya mudah-mudahan Tuhan nanti berencana lain dikasih lah rezeki yang berlimpah kan gitu. Jagung Pak? Kalau jagung ya gitu juga itu Om, sekitar 1 bungkus itu ya 1,5 ton itu mungkin. Setengah Pak? Kalau yang udah kita tanya sama kawan yang udah katanya dalam 1 bungkus kemasan 1 kilo bisa mengeluarkan 1,5 ton. Sebelumnya Pak pengen tahu rumah Pak di mana Pak? Sumberjo Pasar 2A. Wah, makasih ya Pak atas wawancaranya Pak. Kayaknya mana tahu ada kawan-kawan di sana entah ada mau lihat nakal sama usaha di sini kan, dikasih tahu aja jangan diganggu. Namanya anak muda tanggung kan Om kan.